Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Mari kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kemarin hari kita telah membicarakan tentang nama Al-Fatihah, salah satunya yaitu Ar-Ruqyah yang berarti jampe. Ada timbul di tengah masyarakat banyak pertanyaan dan pernyataan tentang penggunaan ayat-ayat Al-Quran untuk pengobatan. Secara umum saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah dia tidak menambahi bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Kata syifa di tempat ini berbeda pendapat para ulama, apakah ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi penyakit lahiriah sebagaimana ia menjadi obat bagi penyakit batiniah. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan obat di dalam kaitannya dengan Al-Quran itu adalah syifa'ul lima fis sudur, obat untuk segala penyakit yang ada di dalam dada atau hati manusia, yaitu dengan cara memahami dan merenungkan pesan-pesannya. Tetapi mayoritas ulama, termasuk diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berpendapat bahwa yang dituju dengan obat ini adalah bahwa Al-Quran bisa menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, juga penyakit yang ada di dalam tubuh, yaitu penyakit lahiriah. Untuk itu maka saya akan mencoba membuka referensi asli dari para ulama tadi, dan kita nanti boleh membandingkannya, mengambil yang mana yang menurut kita baik dan maslahat. Secara umum, kalau kita melihat ada air dari gunung turun, kemudian sampai ke sungai dan sampai ke lautan, maka biasanya air itu bisa berubah. Yang tadinya bening menjadi kotor, yang tadinya deras semakin jauh semakin kecil. Begitulah ijtihad dan fatwa atau amaliyah para ulama. Terkadang yang ada di satu generasi ketika semakin turun semakin kecil dan semakin jauh dari sumber asalnya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan coba membaca statement dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah Majmu' al-Fatawa dari Ibnu Taimiyah. Kita buka pada juz ke-10. Ini kitabnya Ibnu Taimiyah pada juz 10 di halaman
36 dan 37. Kita akan membaca statement beliau. Wa yajuzu ay yuktaba lil musabi wa ghairihi minal marda. Di sini tulisannya syai'an, mestinya syai'un. Syai'un min kitabillahi wa dzikrihi bil bidadil mubah wa yughsal wa yusqa. Kama nassa ala dzalika Ahmad wa ghairuhu. Qala Abdullah ibn Ahmad, qara'tu ala abi sana Ya'la ibn Ubaid, sana Ya'la ibn Ubaid, sana Sufyan an Ma'an ibn Abi Layla, ala Hakami an Sa'id ibn Jubair, an Ibn Abbas qala idza, ada yang baca usira, ada yang asara nanti. Idza asara al-mar'ati wiladatuha falyuktab bismillah la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fa hal yuhlaqu illa al-qawmul fasiqun. Kata Ibnu Taimiyah, boleh dituliskan untuk orang yang ditimpa oleh satu musibah atau penyakit atau yang lainnya, dituliskan dari kitabullah serta zikir atau nama-nama Allah, dituliskan menggunakan tinta yang mubah, kemudian dibasuh dan diminumkan kepada orang yang diobati, sebagaimana telah dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Telah berkata Abdullah bin Ahmad, aku membaca pada ayahku mengatakan telah meriwayatkan padaku siapa Ya'la bin Ubaid, menceritakan padaku Sufyan dari Muhammad bin Abi Layla, dari Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, apabila ada seorang wanita yang kesulitan melahirkan, maka tuliskanlah untuknya Bismillah la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dua ayat. Yang pertama di surah An-Nazi'at ayat 46 dan yang kedua di surah Al-Ahqaf ayat 35. Jadi kita tulis zikir tadi la ilaha illallahul halimul karim, kemudian dua ayat tadi ditulis pada kertas menggunakan mangsi atau tinta yang mubah. Kemudian kertas tadi kita lebur, dihancurkan tulisannya, maksudnya dibasuh, dibuang, direndamkan tulisannya, kemudian air yang bekas rendeman atau meleburan tulisan ayat Quran tadi diminumkan kepada orang yang kesulitan melahirkan. Qala bi sana Aswad bin Amir bisnadi bi ma'nahu. Ayahku kemudian mengatakan telah bercerita pada kami juga Aswad bin Amir dengan isnad yang semakna dengan ini. Wa qala yuktabu fi ina'in nadhifin fa yusqa qala bi wa zada fihi wati' fa tusqa wa yundahu ma duna suratiha. Qala Abdullah ra'aitu abi yaqulu marati min jam fi jamin aw syai' nadhifin. Dan di sana tambahkan oleh ayahku, Wakil mengatakan diminumkan dan juga dipercikkan di bawah pusarnya. Kalau ada wanita yang sulit melahirkan, air tadi itu yang bekas rendaman ayat Quran yang dua tadi itu sebagian diminumkan, sebagian dipercikkan pada di bawah pusarnya. Kemudian Abdullah mengatakan, ra'aitu abi yaktubu lil mar'ati fi jabin aw syai'in nadhifin. Kata Abdullah, aku pernah melihat ayahku sendiri, itu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Berarti yang menulis itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad menuliskan pada pinggan atau sesuatu yang putih. Itu jadi jelas fatwa dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, karena beliau memang bermadzhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Abu Amr Muhammad bin
Ahmad bin Hamdan al-Hiri an al-Hasan bin Sufyan an-Nasai hadatsana Abdullah bin Ahmad bin Syibawayh sana Ali bin Hasan bin Syaqiq sana Abdullah bin Mubarak an Sufyan an Ibn Abi Layla an Hakami an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala. Ini ke bawahnya sama saja. Nah, qala Ali, salah seorang yang berada di sanad riwayat ini, Imam Ali mengatakan, wa qad jarrabnahu falam nara syai'an a'jaba minhu. Yuktahu fi kaghadatin fa yu'laqu ala 'adudil mar'ati. Qala Ali, wa qad jarrabnahu falam nara syai'an a'jaba minhu fa idza wada'at ahillahu sari'an thumma taj'alhu fi khirqatin aw tahriqahu. Ali mengatakan ayat-ayat yang tadi itu ditulis pada kertas, kaghadah itu kertasnya. Kemudian digantungkan di adud itu di lengan si perempuan yang hamil. Jadi perempuan yang sulit melahirkan dibuatkan jimat itu berupa ayat Quran tadi, ya. Kemudian dijadikan isim yang diikatkan di lengan si perempuan tadi. Kami telah mencoba dan hasilnya kami tidak pernah menyaksikan ada sesuatu yang lebih mengagumkan daripada itu. Dan apabila wanita telah melahirkan, buru-buru dia lepaskan atau dia disimpan di tempat yang lain atau membakarnya, selendangnya atau dibakar dia. Ini adalah statement Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa menuliskan ayat-ayat Al-Quran untuk jimat, untuk isim, untuk mengobati orang yang sakit, termasuk orang yang kesulitan melahirkan atau yang punya urusan, itu boleh. Pernyataan Ibnu Taimiyah ini kemudian saya coba lacak. Ternyata sumbernya itu berasal dari sebuah kitab hadis, Al-Kitabul Musannaf karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah. Jadi kita menemukan sumber aslinya dalam kitab hadis yang namanya Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah. Ini pada juz yang kelima, halaman yang karena banyak. Juz kelima halaman 39. Ini sama hadisnya. Jadi apa yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sumbernya tidak sembarangan, tetapi dari kitab hadis, yaitu Kitabul Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah. Nah, kemudian fatwa ini diikuti oleh muridnya. Kita tahu muridnya di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mencantumkan fatwa Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang bernama At-Tibbun Nabawi, dan nanti kita juga bisa menemukan di dalam Zadul Ma'ad. Saya coba-coba cari-cari kitabnya, tidak ketemu karena baru saja pindahan geser-geser kitab, karena mungkin jumlahnya yang ribuan jadi agak sulit, walaupun kalau melihat dari jauh sudah kelihatan, mungkin bisa jadi tertumpuk oleh anak-anak kami yang kemarin memindah-mindah kitab itu. Nah, ini Ibnu Qayyim menulis di dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi pada halaman 133. Ini dia. Wa ra'a jama'atun minas salafi ayyuktaba lahul ayat minal Qur'an thumma yushribuha atau yashrubuha. Qala Mujahid la ba'sa ayyuktaba al-Qur'an wa yusilahu wa yasqihi al-marid. Wa yaghsilahu wa yasqihi al-marid. Sekelompok atau jamaah dari ulama salaf berpendapat boleh ayat taba, bahwa dituliskan lahu bagi si orang yang sakit, orang yang ini sedang bicara tentang orang yang kena hipnotis atau kena ain, kena sihir. Itu boleh diobati dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian meminumkan kepada dia. Mujahid mengatakan la ba'sa ayat tabal Quran wa yaghsiluhu wa yasqihi al-maridha. Tidak apa-apa ditulis Al-Quran, kemudian dibuat mandi atau disiramkan, dimandikan atau diberikan minum kepada orang yang sakit. Ini pendapat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
murid langsung dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan apa yang saya sampaikan tadi sama persis dengan ini. Kemudian dia nambah wa yadhkaru an Ibn Abbas annahu amara ayyub tabali muratin yansuru 'alaiha biladuha ayatan min al-Qur'an yusalu wa yasqa wa qala ayyub ra'aitu aba kilabata kataba kitaban min al-Qur'an thumma qasala bima'in wasaqahu rajulan kana bihi waja'an. Setelah menceritakan bahwa Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Abbas itu merintahkan orang menuliskan 2 ayat Al-Qur'an dan menyiramkan, memandikan atau membuat minum untuk orang yang susah melahirkan tadi, ditambahi oleh Ibnu Qayyim wa qala Ayyub. Seorang ulama namanya Ayyub mengatakan ra'aitu aba qilabata kataba kitaban min al-Qur'an, aku pernah melihat Abu Qilabah menuliskan satu tulisan dari Al-Qur'an, kemudian dia basuh dengan air lalu diberikan minum kepada orang laki-laki yang sedang sakit. Tapi hamba-hamba Allah, seperti saya katakan, hari ini ternyata para ulama Saudi Arabia, para ulama yang juga mengaku bermadzhab Hambali, memiliki pendapat yang berbeda dari imam-imam mereka sendiri. Ketika Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya tentang bolehkah menulis ayat Al-Quran untuk pengobatan, apa beliau jawabnya? Fa'ajaba la yadhharu fi jawazi dzalika ba'sun. Aku tidak melihat maaf. Ini saya salah kutip. Ini adalah fatwa dari Nurul Ad-Darbi mengatakan warrajih min aqwali ahli al-'ilm 'indi annaha la tajuzu li anna dhalika lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqina an nuthbita sababan lam tarid bihi syari'ah fa inna ithbat al-asbab allati lam tarid biha syari'ah ka ithbat al-ahkam allati lam tarid biha syari'ah. Ini al-Imam pada kitab Nurul Ad-Darbi itu Syekh Utsaimin mengatakan yang rajih menurut pendapatku di antara pendapat ahli ilmu adalah tidak boleh. Karena apa? Karena tidak ada satu dalil pun yang datang dari Nabi yang membolehkan penulisan ayat Al-Quran untuk pengobatan dan lain sebagainya. Karena apa? Menetapkan satu sebab yang tidak ada dasarnya dari syariat itu seperti menetapkan hukum yang tidak ada dasarnya dari syariat. Yang tidak ada dasarnya dari syariat. Ini mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah pendapatnya membolehkan, Ibnu Qayyim juga membolehkan. Dasarnya adalah hadis atau asar sahabat, sementara di bawah mereka Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh mengobati orang yang sakit dengan ayat-ayat Al-Quran. Silahkan kita memilih, tetapi kita pada umumnya bangsa Indonesia sudah terbiasa mengobati orang sakit dengan menuliskan ayat Al-Quran dan membacakannya atau menginumkannya pada orang tersebut, karena itu sudah diamalkan secara turun-temurun. Tetapi di masalah khilaf kita tidak usah bertengkar, silahkan renungkan mana yang menurut Anda lebih maslahat. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.